Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah menyeramkan buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini gua akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini ditulis oleh Bristory dengan judul Padalarang Bandung tahun 1996. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Normalnya, perjalanan Purwakarta Bandung bisa ditempuh dalam kisaran 1-2 jam saja. Tapi kalau aku biasanya santai, jadi sering sampai 2 atau malah 3 jam lebih kalau harus beristirahat makan dulu di satu rumah makan. Belum terlalu lama, aku rutin berkendara sendiri di rute Jakarta-Bandung. Dan semua berawal dari 2 bulan lalu ketika harus berkantor di Jakarta, dan sementara istri dan anak-anak tetap tinggal di Bandung. Sebelum berkantor di Jakarta, jarang sekali melewati jalur ini. Mungkin bisa dihitung dengan jari karena memang aku dan keluarga berasal dari daerah Jawa Barat bagian timur. Jadi ya walau sudah 2 bulan, aku masih belum terlalu hafal secara detail jalanan di rute ini. Biasanya, aku selalu pulang ke Bandung Jumat malam, kembali ke Jakarta Senin subuh. Tapi kali ini sedikit berbeda, karena hari Jumatnya tanggal merah. Jadi aku bisa pulang 1 hari lebih awal. Kamis malam sudah dalam perjalanan menuju Bandung. Bahagia yang sederhana adalah ketika bisa berkumpul dengan anak istri 1 hari lebih banyak dari biasanya. Oh iya, karena hari kerja berkurang 1 hari di minggu ini, maka lot pekerjaan jadi bertambah pada Kamis tadi. Yang biasanya bisa selesai kerja di kisaran jam 6 sore, kali ini baru bisa keluar kantor hampir di jam 9. Tapi nggak apa-apa, aku tetap senang karena bisa langsung pulang malam ini juga. Singkatnya, sekitar jam setengah 11 malam, aku sudah keluar tol Jakarta Cikampek, lalu melanjutkan melalui jalan biasa lewat Purwakarta. Dimulailah perjalanan yang menurutku agak menantang, karena jalannya punya banyak tikungan tanjakan serta turunan ditambah sepi pula. Makanya, aku berharap akan ada penambahan jalan tol dari Purwakarta ke Bandung untuk mempersingkat waktu. Dan dengar-dengar wacana untuk itu sudah ada dan semoga disegerakan. Gak tahu kenapa, malam ini sepertinya udara lebih dingin dari biasanya. Entah hanya perasaanku saja atau memang sedang ada perubahan cuaca. Tapi walaupun begitu, aku terus melanjutkan perjalanan. Aku mengendarai mobil semi jeep bermesin gak terlalu besar. Sengaja nggak menyalakan AC supaya beban mesin bisa lebih ringan dan memang udaranya sudah lebih dingin dari Jakarta. Jendela aku buka setengah, asap rokok yang aku hisap sepanjang jalan jadi bisa keluar dengan leluasa. Purwakarta sudah terlintasi sejak sekitar 30 menit yang lalu. Kota yang gak terlalu besar, kota yang harus aku lalui untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung. Menurutku, keramaian kota yang terakhir kutemui sebelum sampai Bandung adalah Purwakarta. Selebihnya hanya ada beberapa rumah penduduk yang kebetulan berdiri dalam satu wilayah kecil. Jadi di jalan ini lebih sepi daripada keramaian. Apalagi nantinya ada wilayah yang harus dilewati adalah perkebunan milik pemerintah. Sama sekali nggak ada perumahan penduduk, apalagi keramaian. Pedal gas nggak aku tekan terlalu dalam. Kecepatan mobil dalam keadaan sedang, jalan banyak kelok dan berliku memaksa aku nggak bisa berjalan lebih cepat lagi. Dengan pergerakan seperti ini, perkiraan sampai Bandung sekitar jam 12:30 malam. Seharusnya sih begitu. Entah sudah batang rokok berapa yang aku nyalakan kali ini. Kuhisap dalam-dalam lalu mengepulkan asap yang banyak. Dan ditemani kopi yang sudah aku siapkan tadi, keduanya membantu menghilangkan kantuk dan lelah setelah sudah seharian bekerja. Sepanjang jalan sudah aku lalui.
Awalnya sih masih cukup banyak kendaraan lain yang melintas, entah itu bis umum atau kendaraan pribadi dan kantor. Tapi lama-kelamaan volumenya berkurang, hanya sesekali aku berpapasan dengan kendaraan lain. Mungkin juga karena sudah larut malam. Sampai akhirnya aku merasa kalau jalanan benar-benar sepi dan kosong. Sama sekali nggak ada kendaraan lain yang melintas berpapasan ataupun yang searah. Hanya kendaraanku saja yang deru mesinnya terdengar. Hanya kendaraanku saja yang rodanya menggelinding melintas di jalanan aspal menuju Bandung. Di sana ada beberapa tikungan yang sangat menantang dan aku sudah hafal. Ada satu bagian jalan yang konturnya sangat menurun ke bawah lalu menanjak tinggi menikung ke kiri. Aku sangat hafal bagian ini, bagian yang sedang aku lintasi, sama seperti sebelumnya. Bagian ini pun sangatlah sepi, sama sekali nggak ada kendaraan yang terlihat. Dan ditambah nggak ada sarana penerangan jalanan umum, jadinya situasinya amat sangat gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraanku saja. Dan kalau boleh jujur, di titik inilah nyaliku agak sedikit goyah. Ngeri melihat sekitar yang sama sekali sepi seperti nggak ada kehidupan. Aku lalu menginjak pedal gas lebih dalam untuk menambah kecepatan. Waktu itu seingatku, setelah melewati jalanan yang agak mengerikan tadi, nantinya akan masuk ke satu daerah bernama Cikalong Wetan. Satu kota kecil perlintasan, barisan pertokoan yang hanya beberapa ratus meter saja, dan setelah itu kembali memasuki wilayah yang sepi. Kayaknya sebentar lagi Cikarong nih. Nanti kalau ada warung masih buka, mau beli rokok dulu deh. Begitu pikirku dalam hati, karena memang bungkus rokok yang aku miliki sudahlah kosong. Tetap sama, beberapa kilometer sebelum Cikalong masih ada kendaraanku saja yang melintas. Sama sekali nggak ada kendaraan lain, bahkan motor sekalipun. Gila nih sepinya, baru juga jam 12 lewat. Memang, aku terhitung lambat, jam 12 tengah malam masih di daerah Cikalong. Jalanan sangat sepi, heningnya terasa sekali, dan di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Masa iya, sudah setengah jam lamanya sama sekali nggak melihat ada kendaraan lain. Dan baru kali ini aku merasa ada yang berbeda dalam perjalanan ini. Tapi aku masih tetap berusaha mengabaikan, berpikir karena mungkin memang sudah tengah malam dan aku sudah teramat lelah. Untuk membunuh sepi, aku menyalakan radio dan berharap ada frekuensi radio Bandung yang sudah bisa ditangkap. Dan syukurlah ada frekuensi radio Bandung yang tertangkap walau kurang jernih. Tapi seenggaknya ada suara yang menemani, jadi nggak terlalu sepi. Setelah radio menyala, suasana hati sedikit berubah. Yang tadinya merasa was-was berangsur menjadi tenang. Tapi ternyata ketenangan itu hanyalah sebentar. Entah sudah beberapa menit radio menyala, yang tadinya aku mendengarkan lagu-lagu slow hit 90-an, tiba-tiba suaranya hilang. Aku langsung memperhatikan radio, mencari tahu kenapa. Tapi ternyata nggak ada masalah apa-apa. Radio masih menyala dengan volume yang nggak berubah, tapi suaranya hilang. Kenapa nih radio? Aku pun bergumam sendirian. Karena terlalu sibuk memeriksa radio, kecepatan kendaraanku jadi melambat. Tapi radio tiba-tiba bersuara lagi. Syukurlah kalau gitu. Beberapa saat lamanya aku kembali tenang karena sudah ada suara yang menemani lagi. Tapi kemudian aku sadar kalau ternyata radio nggak lagi memutar tema-tema lagu hits tahun 90-an. Loh, ini lagu apa sih? Iya, aku sama sekali nggak mengenal lagu yang sedang diputar. Tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata lagu yang kudengar ini adalah tipe lagu yang sudah kuno. Mungkin lagu sekitar tahun 60 sampai 70-an. Sangat retro dan tipikal lagu yang dulunya diputar menggunakan piringan hitam. Memang benar begitu. Aku pikir mungkin hanya satu lagu ini saja dan selanjutnya akan kembali memutar lagu-lagu masa kini. Tapi ternyata enggak. Lagu kedua dan selanjutnya tetap memutar lagu-lagu zaman dulu. Lagunya masa lalu dengan aransemen kuno. Aku jadi merinding mendengarnya. Apakah aku langsung mematikan radio waktu itu? Tidak.
Walaupun agak merinding, aku tetap mendengarkan, terdorong oleh rasa penasaran juga. Nah, setelah sibuk dengan radio ini, aku jadi lupa memperhatikan jalan. Seharusnya aku sudah masuk wilayah Cikalong Wetan, tapi sampai lebih dari 15 menit lamanya aku belum lihat ada tanda-tanda yang memasuki wilayah itu. Yang masih terlihat hanya gelap pekat tanpa penerangan. Kanan kiri gak ada bangunan sama sekali kecuali pepohonan yang berdiri gak terlalu rapat. Aku terus memperhatikan jalan ditemani lagu klasik dengan aransemen kuno, menembus gelap dan sepindah jalan menuju Bandung. Diam dan hening menggerayangi suasana. Aku terpaku dalam pikiran bisu sambil terus menjaga kendaraan untuk tetap berada di jalur aman. Di tengah suasana yang mulai menggoyahkan nyali, tiba-tiba dari kaca spion aku melihat ada pantulan cahaya dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada mobil juga. Lampu kendaraan di belakang ini sudah terlihat, walau jaraknya masih jauh, masih nggak kelihatan terlalu terang. Sinar lampunya satu pasang, karena itulah aku bisa memastikan kalau itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Aku mempertahankan kecepatan, menjaganya supaya nggak terlalu cepat atau melambat. Penasaran dengan kendaraan di belakangku ini. Pelan amat nih mobil. Iya, mobil di belakangku ini terlihat pelan. Aku yang menunggu supaya dia mendekat, jadi cukup lama menunggunya. Tapi lama-kelamaan dia mempercepat lajunya, jadi makin mendekat ke arahku. Terus makin dekat dan makin dekat lagi, perlahan tapi pasti. Sampai akhirnya mobil ini sudah persis berada di belakang. Keadaan sangat gelap. Walaupun sudah berjarak sangat dekat, tapi aku sama sekali belum bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi bisa dipastikan kalau ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Itu terlihat dari redup cahaya lampu keduanya. Sebenarnya aku ingin dia mendahului, jadi aku bisa mengikutinya saja dari belakang. Ditambah juga penasaran kendaraan apa ini. Namun jalan masih berbelok berliku, jadi masih kesulitan untuk mendahului. Sampai akhirnya ketika ada jalan yang gak lurus, aku memberi kode dengan menggunakan lampu sein supaya dia mendahului. Dia bisa membaca kode yang aku berikan. Kemudian dia mulai menambah kecepatan. Dan akhirnya kendaraan ini pun mulai mendahului. Dalam prosesnya, aku yang saat tadi penasaran ingin tahu mobil apa ini, jadinya terus memperhatikan dengan seksama ketika dia mulai berada persis di sebelah kanan. Yang pertama aku tangkap adalah warnanya. Mobil ini berwarna putih, mobil bercat putih, dan berikutnya adalah bentuknya. Ternyata benar, kendaraan ini ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Bentuknya seperti mobil jenis van berukuran besar, seukuran mobil elf yang sering terlihat di jalur Lembang. Tapi bentuknya bukan elf, tapi seperti VW Kombi, namun ukurannya sedikit lebih besar lagi. Dan tahukah kalian apa yang ada di pikiranku setelah sudah benar-benar bisa melihat kendaraan ini? Setelah dia sudah berhasil mendahului dan akhirnya tepat berada di depanku, aku melihatnya seperti mobil ambulan tua. Ya, aku melihat ada mobil ambulan tua berwarna putih kusam dengan terlihat seperti ada guratan karat di banyak bagiannya. Dia sedang berada persis di depan. Ya ampun, pantas aja lambat. Ternyata mobil ambulan tua. Begitulah pikirku dalam hati. Aku lalu terus mengikutinya dari belakang. Dan pada bagian belakangnya, ambulan ini memiliki 2 jendela kaca di pintunya. 2 kaca ini sangatlah gelap sampai-sampai cahaya lampu mobilku nggak bisa menembusnya. Padahal penasaran apakah ada orang di dalamnya atau tidak di bagian belakang. Sengaja aku menjaga kecepatan agar tetap terus berada di dekat di belakangnya. Cukup lama berjalan beriringan sampai sepertinya kami sudah mulai masuk wilayah Cikalong Wetan. Aku jadi ingat kalau aku ingin membeli rokok, makanya mulai memperlambat laju kendaraan dengan mulai memperhatikan pinggir jalan kalau ada warung atau toko kecil yang masih buka. Saat inilah mulai ada jarak dengan ambulan tadi karena aku teralihkan untuk mencari warung. Tapi
ada keanehan terjadi lagi. Dan aku baru sadar ketika sudah benar-benar masuk ke wilayah Cikalong Wetan. Kira-kira keanehan apa? Walaupun gelap, tapi bisa terlihat deretan pertokoan di wilayah ini ada yang berbeda. Bedanya apa? Setelah aku perhatikan dengan seksama, semua bangunan toko yang ada sangatlah berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Benar, aku yakin kalau ini adalah Cikalong Wetan, tapi bentuk bangunannya beda. Bedanya gimana? Bangunannya terlihat sangat kuno, bangunan zaman dulu, tipe kuno, bangunan sekitar tahun 1950-an. Iya, aku seperti menembus waktu masuk ke tahun 1950. Waktu itu aku makin merasa aneh karena jangankan ada warung atau toko yang buka, tapi sama sekali nggak ada orang, seperti orang mati. Memang ini sudah jam 12:30 dini hari, tapi ya masa iya nggak ada orang sama sekali yang kelihatan. Buset mak, sepinya. Aku yang tadinya berharap ada warung atau toko yang buka untuk membeli rokok, jadi nggak punya nyali untuk sekedar berhenti. Aku masih terus memperhatikan keanehan sekitar. Sementara ambulan tua tadi ternyata sudah nggak kelihatan. Aku jadi sendirian lagi. Keanehan bentuk Cikalong Wetan hanya sebentar, karena memang wilayah ini sangatlah kecil. Setelah itu aku akan masuk lagi ke daerah sepi dan kosong. Masih dengan kebingungan melihat keanehan yang baru saja aku alami. Aku terus menginjak pedal gas untuk melanjutkan perjalanan, dan jalanan pun kembali menjadi kosong. Sepinya menyelimuti lagi, alunan lagu lawas masih terus menemani. Kanan kiri hanya gelap. Pepohonan tinggi berdiri berbaris gak beraturan. Jalanan kembali berbelok kanan dan kiri. Ngantuk? Gak sama sekali. Nah, belum lama aku meninggalkan Cikalong, tiba-tiba aku melihat lagi ada cahaya lampu kendaraan dari spion. Ternyata ada kendaraan lagi di belakang. Alhamdulillah, akhirnya ada mobil lagi. Aku pun berucap syukur dalam hati. Lampu kendaraan ini walau terlihat pelan, namun makin lama makin dekat. Lagi-lagi aku sengaja memperlambat kecepatan agar dia bisa cepat mendekat. Dalam rentang waktu yang gak terlalu lama, akhirnya kendaraan ini sudah berada persis di belakang. Sepasang lampu redup yang bentuk jenisnya kendaraannya masih belum bisa aku lihat dengan jelas. Seperti ketika aku melihat ambulan tadi, aku sengaja memberikan kode supaya kendaraan ini juga mendahului. Aku berencana mengikuti dia dari belakang saja. Kendaraan ini bisa menangkap kode. Dia perlahan mulai mendahului. Kendaraan ini kecepatannya beda dengan ambulan tadi. Dia agak sedikit lebih cepat. Ketika sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh untuk melihat jenis kendaraan apakah ini. Dan beberapa detik kemudian, aku ternyata kaget, terkesima. Aku membisu kebingungan. Ternyata kendaraan ini adalah kendaraan yang sama dengan yang tadi. Ini adalah ambulan tua warna putih. Awalnya aku pikir itu adalah dua kendaraan yang berbeda. Tapi ketika sudah diperhatikan lagi, ternyata aku sangat yakin kalau ini adalah kendaraan yang sama, ambulan tua yang sama. Aku pun menjadi semakin merinding dan mulai timbul rasa ketakutan. Aku pun mengangkat pedal gas sedikit demi sedikit, sengaja melambatkan kecepatan dengan tujuan ambulan ini akan menjauh. Dan akhirnya sukses. Perlahan jarak kami jadi makin lebar dan menjauh, hingga sampai akhirnya ambulan itu hilang di dalam gelap malam. Loh, kok ambulan itu bisa ada di belakang lagi sih? Aku pun berpikir dalam hati. Padahal aku sama sekali gak melihat ambulan itu tadi, apalagi mendahului. Tapi kenapa tiba-tiba dia sudah ada di belakang lagi? Setelah sudah gak kelihatan ambulan tua itu lagi, kembali aku menambah kecepatan. Ingin rasanya cepat-cepat sampai pada Larang supaya bisa masuk ke tol Bandung dan segera sampai rumah. Perjalanan masih diliputi sepi dan gelap.
Belum ada kendaraan lain yang terlihat, hanya pepohonan yang kelihatan berdiri dalam pekat. Suasana yang sudah membuat aku ketakutan ternyata makin membuat mengerikan dengan ditambah mengalunnya lagu-lagu lawas kuno. Makanya aku langsung mematikan radio. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, beberapa belas detik setelah aku matikan, tiba-tiba radio itu menyala lagi. Menyala sendiri dengan tetap memutar lagu-lagu jadul. Ketakutanku makin menjadi. Entah apa yang sedang aku alami ini. Apakah itu selesai? Belum. Waktu seperti berhenti berputar. Jam berjalan sangatlah lambat ketika jarum pendeknya sudah berada di angka 1. Keringat dingin mulai mengucur ketika lagi-lagi aku melihat dari kaca spion kalau ada kendaraan lagi yang mendekat dari belakang. Apakah itu ambulan tua itu lagi? Dalam ketakutan, aku masih penasaran. Kali ini kendaraan yang datang kali ini cukup cepat. Dalam rentang waktu pendek, tiba-tiba sudah berada tepat di belakang. Aku gak memberikan kode seperti 2 kali sebelumnya, tapi dia langsung berinisiatif bergerak mendahului. Setelah sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh memperhatikan dan benar, ternyata itu ambulan tadi. Kenapa bisa ada di belakang lagi? Jantungku berdegup kencang ketika kami sudah persis bersebelahan. Kali ini kaca depan ambulan dalam keadaan terbuka. Tapi walau jendelanya terbuka, aku tetap gak bisa melihat dengan jelas dalamnya. Hanya gelap yang terlihat. Pelan-pelan ambulan tua ini berhasil mendahului. Sekarang dia sudah berada di depan. Aku memperlambat laju, berharap dia terus melaju dan menjauh. Tapi harapanku ternyata gak terkabul. Ambulan tua itu malah ikut melambat. Suasana yang masih gelap dan jalanan berbelok ke kanan kiri membuat aku gak bisa mendahului. Aku mulai berdoa dalam hati, meminta keselamatan darinya. Aku sudah sangat ketakutan dan keanehan ini sudah sangat di luar nalar. Beberapa saat kemudian, sepertinya doaku terkabul. Ambulan tua itu perlahan menambah kecepatan, membuat kami jadi makin berjarak, makin jauh dan makin jauh, sampai akhirnya lagi-lagi dia menghilang dari pandangan. Ya Allah, kenapa pada larang gak sampai-sampai sih? Keluh kesahku dalam hati. Pada larang yang aku anggap sebagai titik aman karena sudah dekat ke Bandung, ternyata belum sampai juga ke sana. Padahal seharusnya sudah sampai dari tadi. Aku masih di wilayah gelap dan sepi. Terus berada dalam ketakutan sampai akhirnya ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Mungkin 15 menit kemudian aku melihat dari kejauhan ada sesuatu di pinggir jalan. Lampu kendaraanku yang sangat terang sampai jauh dapat menangkap kalau ada kendaraan yang sedang berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Awalnya karena masih jauh, aku belum bisa melihat dengan jelas untuk memastikan kendaraan apa itu yang sedang berhenti. Tapi beberapa detik kemudian lagi-lagi ternyata kaget. Aku pun menahan nafas karena ketakutan. Karena ternyata kendaraan yang sedang berhenti itu adalah ambulan tua yang sudah 3 kali mendahului. Persis setelah semakin dekat dan sudah cukup dekat, aku bisa memastikan kalau itu adalah ambulan tua warna putih yang seram tadi. Aku merasa ketakutan, tapi rasa penasaran memaksa aku untuk malah memperlambat laju kendaraan. Dan ketika sudah sangat dekat dengan ambulan ini, pelan aku melintas di sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan ambulan ini dan ternyata ada 2 sosok sedang berdiri di sampingnya, persis di sebelah pintu supir. Aku dapat melihat mereka dengan jelas karena jarak kami sangat dekat dan kaca jendela sebelah kiri mobilku terbuka nyaris semuanya. Jadi sosok yang pertama terlihat bertubuh laki-laki berpakaian hitam-hitam, dan satu lagi sosok berbaju safari warna krem dengan 4 kantung di depan. Mereka berdua berdiri menghadap jalan, berdiri menghadapku, dan jelas aku melihat semuanya. Sangat jelas juga aku melihat kalau keduanya berdiri diam tanpa kepala.
Kali ini jantungku seperti berhenti berdetak. Aku pun merasa lemas dan tulang-tulang seperti lepas dari engselnya. Dan saat itulah aku mulai menginjak pedal gas agak dalam, membawa kendaraan ini melaju sangatlah kencang dan tentu saja sambil berdoa dalam diam ketakutan. Ya Tuhan, aku terus berdoa dan berharap supaya ambulans ram itu nggak muncul lagi dari belakang. Doaku pun terkabul ketika akhirnya aku melihat mulai ada bangunan di kanan kiri jalan dan aku memasuki kota Padalarang.